Cara menemukan tegangan kerja optocoupler sebuah power supply switching. Jadi kami akan membuat konten langkah-langkah tracking tegangan kerja optocoupler. Oke. Kita lihat ini adalah sebuah sirkuit power supply ya yang kami lingkar-lingkar ini. Bagian sekundernya power supply ya, kami ulangi lagi, ini ada 5 volt sumber tegangan, ini ada pin 1, pin 2 dari sebuah optocoupler. Nah, pada kesempatan ini sirkuit ini yang akan kita lakukan tracking. Sirkuit sederhana ini ya. Biasa di sirkuit itu ada ini ya. Ini semacam rangkaian sederhananya. Namun di modulnya seperti ini nih si optocouplernya nih teman-teman. Ini bagi yang pemula ya. Serinya 817B. Ini tampilan atasnya seperti ini. Ya seperti ini ya teman-teman. Tampilan atas. Tapi nanti kalau kita balik, setelah kita balik, dia tampilannya begini ya. Jadi rupanya jadi begini. Jadi kita akan kebingungan. Kalau saya gambarkan akan seperti ini ya. Ini kaki 1 dan 2. Kita lingkar merah, ini kaki 3 dan 4. Atau pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4. Ini ya, ini pin 1-nya. Kita lingkar ini pin 2. Ini pin 4, ini pin 3-nya ke ground gitu ya. Oke. Kalau kita sudah tahu demikian, sirkuit mananya? Kan yang tadi gambarnya hanya sederhana itu ya. Tapi dalam sebuah modul tampilannya akan seperti ini ya. Ini akan membuat kita kebingungan. Kembali kita lingkar ya ini ya. Ini ada optocouplernya, kita lingkar gini ya. Jadi sirkuit ini nih, yang akan kita lakukan tracking tegangan untuk mencari sumber tegangan sebuah optocoupler. Pin 1 dan pin 2. Kita pakai garis merah saja ya. Kita gunakan garis merah ini. Seperti ini ya. Ya kira-kira ginilah. Nah ini sirkuitnya ini yang akan kita lakukan tracking tegangannya teman-teman. Oke. Selanjutnya ini modulnya teman-teman. Kita akan lakukan tracking. Jadi seperti video-video kami sebelumnya bahwa groundnya harus kita pisahkan ya. Jadi groundnya ini kita pasang ke probe hitam sehingga kita hanya menggunakan satu probe saja ya, seperti ini. Satu probe saja. Ini untuk teman-teman yang pemula sebagai referensi ya untuk mencari tegangan power supply. Jadi akan kita ukur seperti ini ya. Pin 1, pin 2. Oke ya. Dan juga kita akan menelusuri sumber tegangannya. Dari sini ya, ini ya. Dari dioda ini dari trafo dioda masuk ke elko, nanti masuk ke resistor jaringan ini, jalur ini ya, jalur-jalur ini. Kemudian nanti sampai ke R ini, kemudian ke optocoupler seperti ini. Pin 1 dan pin 2 akan ada tegangan seperti itu ya. Dan ini dia masuk ke WL431. Ya, kita lihat. Jadi dasar-dasarnya seperti ini dulu teman-teman ya untuk mengukur tegangan kerja optocoupler. Karena ini sangat penting ya dalam kita mereparasi power supply switching ya. Pin 1 gini ya, kalau kita hidupkan nanti dia akan ada tegangan seperti ini 3,8 ya kan. Dan ini menjadi 2,8 gitu. Kan pertanyaan dari mana dia tegangan ini kan? Ya, dari mana dia? Nah 2,8 ini datang dari sini ya, dari WL431 ini ya. Nah yang ini datangnya dari yang 5 volt, yang ini ya, ini lewat R ini ya.
Jadi harus hati-hati, tidak boleh bersentuhan sama solder-solder yang di sekitarnya teman-teman ya, solderan di sekitarnya. Nah ini ya, ini situ kenapa kurang ya, ini 5 volt ke sini ya, masih 5 volt. Kemudian nanti ke R ini ya 5 volt. Lewat R ini, R ini ya, RSMD ini nanti dia ke ini. Nah ini ke optocoupler pin 1 ya. Jadi sumber tegangannya dari sini ya. Jadi kita harus pahami betul jalur-jalur ini ya. Yang ini 5 volt, kami ulangi lagi datangnya dari sini. Ini elko ini ya. Dari dioda ini ya. Nih, dari dioda ini masuk sini. Input tegangannya masuk keluar jadi 5 volt ya. Ini AC ya. AC dioda, ini L ke trafo gitu ya jalurnya. Jadi jalur-jalur ini harus kita pahami dulu. Ya, oke. Untuk teman-teman pemula, saya rasa cara-cara kita menelusuri sebuah tegangan kerja ini sebagai referensi ya, sebagai referensi saja. Jadi kita lihat ini 29 volt, 29. Ini jalurnya ke sini nih. Nanti kita lihat ini ada jalurnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke sini ya. Nih. Sampai ke sini. Nah, ini 29 juga nih teman-teman. Ini 29. Nah, nanti lewat dioda ini ke sini. Nanti kita lihat lagi. Dia ke sini ya, lewat ini. Dioda di sini ada senar. Nanti di sini diturunkan tegangannya menjadi 21. Lewat ini lagi kan. Nah, ini dia lewat penurun tegangan di sini dia. Jadi 0,1 untuk basis ini ya. Ya. Untuk basis transistor ini. Nah, basis transistor dia cukup 0,1 sudah. Untuk driver itu ya, WL431 untuk mendapatkan tegangan ini hingga stabil ya. Ya. Oke. Seperti itu ya tracking tegangannya. Namun di sini juga di sirkuit-sirkuit sini juga harus kita pahami ya teman-teman ya. Kita lihat ini jalur. Ini ada jalur 29 volt ya. Ini 29 volt. Nah, ini dari sini ya. Nah, ini asalnya dari sini nih. Nanti jalur PCB-nya tuh dia sampai ke situ. Nah, dari situ ini ya, dari 29 ini nanti jalan-jalan. Nah, jalurnya sampai ke sini nih, teman-teman. Nah, ini di sini ada sirkuit lagi ya. Ada 2 transistor di sini ya. Ini dia masuk ke sini, ini ya. Ini kurang pas nih, dia harus ada 9 voltnya. Nah, ini ya 9 volt. Nah, ini ya. Jadi sumbernya dari situ teman-teman. Dan ini juga ada 19 setelah dari 29 tadi ya. Dia ke sini lagi. Diturunkan tegangannya ya dari 29. Dia masuk ke sini nih. Jadi teman-teman, poin-poin ini, tegangan-tegangan ini harus kita tahu nih ada tegangan dari mana sumbernya gitu ya. Jadi untuk ini sebagai referensi saja teman-teman. Kami ulangi lagi biar tidak play ulang-ulang ya, kita jalan terus ya. Kalau di konten saat kita nonton jalan terus lah, jangan kita back lagi ya. Ini ya, seperti ini. Jadi di elko ini ada 3,9 nih, 3,9. Dia datangnya setelah diturunkan gitu ya, diturunkan dapat 3,9, nanti distabilkan gitu ya. Jadi 29 tadi ini inputnya, kemudian dikelola dari sini ya tadi ya. Kami ulangi lagi dari situ ya, dari sini ini. Jadi 29 ini dikelola, diolah sini ya, sampai akhirnya menjadi tegangan yang ini ya, 9 volt ini teman-teman. Ini 9 volt itu ya. Dan nanti distabilkan itu sampai dapat 3,9 ya. Seperti ini jalur-jalurnya teman-teman. Nah, di sini harus ada tegangan tuh ya. Dan di sini ini ya, ini jalur ini kita lihat. Kita juga harus tahu ini dari mana dia nih. Nah, ini ada 3,9 volt ya. Ada 3,9 volt di sini. Ini juga ada 3,9 seperti ini. Nanti dia sampailah ke sini ya, ke jaringan sini ya, jalurnya sampai ke situ tuh. Ya. Jadi ini harus kita telusuri dulu, kita lihat karena kita
mengerjakan semuanya tanpa sirkuit diagram. Tidak ada pabrik mengeluarkan sirkuit diagramnya, teman-teman. Ini kenapa di 0,6? Karena untuk tegangan basis dari transistor ya. Dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi 0,6 oleh pabriknya gitu ya, oleh insinyur-insinyurnya. Dan ini ya teman-teman, kita lihat 3,8-nya stabil sesuai tegangan ini tadi, dan 2,8 ada ya. Nah 2,8 ini 2,8 ini yang ini dikontrol oleh WL431 ya. Sehingga tegangannya keluarnya stabil gitu ya. Dan ini kita ulangi lagi ini ya. Yang pentingnya di sini nih. 29 ini tidak boleh tembus ya. Kalau misalnya 29 tembus, makanya sener-sener transistor ini pasti hancur. Dan di sini ini tidak ada tegangan. Kita lihat yang ini ya, nih. Ini ada 9,4 ya. 9,4 ini kan dia hanya di sini ya, dan 3,9 ini nanti sampai ke optocoupler ya. Yang ini ya. Ini ya. Dia diatur sedemikian rupa sehingga stabil sampai ke optocoupler nih ya, yang 3,9 tadi ya. Seolah-olah gitu ya, optocoupler yang untuk kaki kedua yang tadi ya, ke pin 2. Kalau yang pin satunya itu dari 5 volt. Jadi dia sampai sini ya teman-teman. Nah itu ya, ke sini ini ada transistor untuk basisnya tuh distabilkan dari elko ini ya, BD filter lagi elko biar stabil ini ya 0,6. Karena ini tanpa sirkuit sehingga sulit untuk dipahami. Oke teman-teman, demikian konten kami kali ini. Semoga konten kami bisa bermanfaat dan bisa ada gambaran bagi teman-teman pemula dari mana tegangan kerja, sumbernya tegangan kerja dari sebuah optocoupler. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga konten kami kali ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Thank you.